Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita baca, kita simak brosur hari ini, Ahad 17 Juli 2022, yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah, dengan mengambil tema Zuhud dalam kehidupan dunia. Perlu disadari bahwa kenikmatan yang berwujud harta benda serta lainnya dan kemiskinan serta kesusahan adalah tidak ada bedanya. Karena seluruh apa yang dirasakan dan dimilikinya tidak lain adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang fana. Kesenangan-kesenangan dunia itu hanya sebentar dan tidak kekal, sehingga jangan sampai orang-orang terperdaya, tamak dan rakus terhadap kesenangan-kesenangan dunia, sehingga lalai dari memperhatikan urusan akhirat. Banyak orang yang salah paham terhadap zuhud. Banyak yang mengira kalau zuhud adalah meninggalkan harta, menolak segala kenikmatan dunia dan mengharamkan yang halal. Zuhud bukanlah meninggalkan kenikmatan dunia, bukan berarti mengenakan pakaian yang lusuh, dan bukan berarti miskin. Zuhud juga bukan berarti hanya duduk di masjid, mengaji, berdoa, beribadah saja tanpa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tidak demikian. Karena meninggalkan harta adalah sangat mudah, apalagi jika mengharapkan pujian dan popularitas dari orang lain. Kerja mereka cuma minta-minta mengharap sedekah dari orang lain dengan mengatakan bahwa dirinya ahli ibadah atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Islam mengharuskan umatnya agar memakmurkan bumi, bekerja, menjadi khalifah dan menguasai dunia. Tetapi pada saat yang sama tidak tertipu dan terperdaya oleh dunia. Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya adalah pengejawantan Al-Quran. Praktek zuhud pada waktu itu bukan isolasi dan sikap eksklusif terhadap dunia, akan tetapi mempunyai pengertian aktif menggeluti kehidupan dunia, tetapi dalam rangka menuju kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah dan sahabatnya tidak memisahkan antara dua kehidupan dunia dan akhirat, tetapi satu sama lain mempunyai hubungan. Dinyatakan oleh Allah bahwa dunia adalah ladang untuk menggapai kebahagiaan akhirat, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat,
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Man kana yuridu kharsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu kharsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang dirasakan di dunia ini berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan, kekayaan, dan sebagainya. Pada umumnya itu semua memperdayakan manusia. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah kebahagiaan, sehingga tidak sedikit manusia yang tenggelam karena terlalu asik dengan kenikmatan dunia. Padahal kalau manusia kurang pandai mempergunakannya, maka kesenangan itu akan menjadi bencana yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak. Maka kesenangan itu akan menjadi bencana yang menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat kelak mendapat azab yang pedih. Firman Allah Subhanahu wa taala, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Sebagian manusia dalam kehidupan saat ini hampir menjadi lupa daratan, menjadi ingkar, tidak dapat bersyukur, durhaka dan berkhianat. Mereka melupakan tujuan hidupnya ketika di dunia dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Dunia yang dikejar akan berakhir, tempat manusia hidup, tempat manusia memuja kenikmatan. Semuanya menjadi sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendau gurau belaka. Dan sungguh
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat 32. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau-gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Sebagai umat Islam, pernahkah kita berdoa kepada Allah dengan segala sesuatu yang kita ingini dalam hati? Terkadang kita menginginkan doa tersebut disegerakan untuk dikabulkan. Namun kita lupa bahwa Allah lebih mengetahui apa yang sesungguhnya terbaik untuk kita. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menetapkan segala sesuatu bagi hambanya kecuali dengan kebaikan bagi kita. Dan Allah lebih mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dunia ini memiliki dua sisi yang bertolak belakang, yaitu sisi yang menyenangkan dan sisi yang tidak, dan sisi yang menyedihkan. Sesuatu yang menyenangkan adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, segala keinginan tercapai, jalan-jalan di taman yang kita lalui menjadi indah, bagaikan menjadi raja dalam sekejap. Sedangkan kesedihan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat pikiran gelisah, rasa bersalah, terhimpit kekurangan pangan, terancam kenyamanan dan keamanan diri, melihat sesuatu yang tidak disukai dan sebagainya. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat itu tidak akan pernah terasa jikalau hati kita tidak diliputi rasa syukur kepada Sang Maha Pemberi Rahmat. Bukan karena sedikitnya nikmat yang kita peroleh, akan tetapi lantaran begitu besarnya nikmat itu, sehingga tak ada satupun dari apa yang kita usahakan yang terlepas darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi dakhilan min ba'dil 'aliyati wan nasu kana fatahu
famarra bijadyin asakka mayyitin fatana walahu fa akhadha bi uzunihi summa qala ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyitun faqala fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah pasar. Beliau datang dari bagian tanah yang tinggi, sedangkan para sahabat di samping kiri kanan beliau. Kemudian beliau melewati bangkai seekor kambing yang telinganya perung atau kecil. Lalu beliau mengambilnya dengan memegang telinganya. Kemudian beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Para sahabat menjawab, kami tidak mau menukarnya dengan sesuatu milik kami dan akan kami apakan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian suka kalau bangkai ini saya berikan saja untuk kalian? Mereka menjawab, demi Allah, seandainya anak kambing itu dalam keadaan hidup saja ada cacatnya karena telinganya perung, apalagi anak kambing itu sudah menjadi bangkai. Beliau bersabda, demi Allah, sungguh dunia ini di sisi Allah nilainya lebih rendah daripada bangkai ini di hadapan kalian. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2272 nomor 2. Tidak sedikit orang yang dikaruniakan kekayaan, kesehatan, kelapangan rezeki yang merasa sempit hati lantaran dengki melihat tetangganya mendapatkan nikmat. Ada pula yang orang-orang sengaja mendramatisasi kehidupannya sehingga hidupnya tampak sangat menderita, padahal semua yang ditangisinya hanyalah tak lebih dari fantasi yang tidak pernah terjadi. Ketahuilah bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Fama kanallahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat At-Taubah ayat 70. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Dunia yang kita lihat dan rasakan itu merupakan sebagian kecil perumpamaan keadaan di negeri akhirat kelak. Jauh bandingannya dengan keadaan di sana. Jika kita silau terhadap keindahan-keindahan dunia, ketahuilah kelak keindahan dunia ini akan sirna dari ingatan kita ketika kita masuk ke dalam negeri akhirat. Seindah-indah wajah dunia tak akan dapat menyamai keindahan surga di negeri akhirat. Dunia yang fana ini serba terbatas. Dunia hanyalah tempat singgah. Ibarat kita dalam perjalanan yang sangat jauh, singgah di bawah pohon 1 atau 2 jam
hanya sekedar untuk minum dan melepaskan lelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar menyikapi kehidupan dunia dengan sabdanya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu seperti orang yang asing atau musafir yang sedang lewat. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 170. Orang asing adalah seseorang yang tidak memiliki rumah sendiri, tidak punya tempat tinggal sendiri, tidak punya negeri yang didiami secara pribadi. Fisiknya berada di negeri yang asing, tapi hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Keberadaannya yang sementara di negeri asing dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan selanjutnya. Dunia bagi orang yang beriman bukanlah negeri untuk menetap, bukan pula sebagai tempat tinggal. Orang bertakwa memposisikan diri sebagai seorang gharib atau orang asing yang tinggal sementara di negeri asing, lalu semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Abirus sabil atau pengembara adalah orang yang melintasi suatu negeri asing. Ia terus bergerak dan berjalan. Ia melewati negeri asing lalu singgah sejenak. Saat singgah itulah keindahan dan kelezatan dunia datang mengelilinginya, merayu dan menggodanya. Namun godaan dan rayuan tersebut tidak melenakannya, justru sukses mengelolanya sebagai bekal terbaik. Seorang musafir boleh jadi singgah sejenak di suatu tempat untuk merehatkan diri karena kelelahan. Tetapi pengembara yang asing singgah sejenak bukan karena kelelahan, tetapi mempersiapkan bekal untuk perjalanan selanjutnya. Segala bentuk permainan dan sendaguro dunia tidak menjadi tipuan baginya, tetapi modal utama keselamatannya. Pengembara yang asing memposisikan dunia sebagai tempat istirahat sejenak untuk kemudian akan ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibni Abbasin qala dakhala Umar bin al-Khattab ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qad assara fi janbihi faqala ya Rasulullah lawit takhadtu firasan aw sara min hadza faqala ya Umar mali walid dunya wa malid dunya wali walladzi nafsiya biyadihi ma masali wa masalud dunya illa karaqibin saro fi yaumin saibin fastadalla tahta syajaratin sa'atan fi naharin summa raha wa tarakaha. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau di atas tikar dan pada lambung beliau ada bekas tikar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya buatkan kasur yang lebih baik daripada ini? Beliau menjawab, wahai Umar, apalah urusanku dengan dunia ini? Dan apalah urusan dunia ini denganku?
Demi zat yang aku di tangannya, tidaklah perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini kecuali seperti seorang musafir yang menunggang kendaraan berjalan di siang hari yang panas, lalu berteduh di bawah pohon sesaat, kemudian pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 14 halaman 265, nomor 6352. Inilah dua pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pesan bagi kita selaku umatnya yang setia mengikuti sunnahnya. Jalani tahapan kehidupan dunia yang singkat dengan memposisikan diri sebagai pengembara yang asing yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi sebatas tempat persinggahan, menyiapkan bekal menuju tahapan kehidupan selanjutnya. Segala keindahan dan kelezatan dunia bagi banyak orang adalah kenikmatan yang menipunya di dunia dan malapetaka baginya di akhirat. Tetapi bagi pengembara yang asing tidak demikian. Segala keindahan dan kelezatan tersebut tidak menjadikannya terbuai dan terlena sehingga lupa diri dengan statusnya yang hanya singgah sejenak. Tetapi ia mampu mengelolanya dengan baik dan menjadikannya sebagai bekal dalam perjalanannya menuju akhirat. Ia mampu mengelola kenikmatan dunia yang semu dan bersifat sementara menjadi modal mulia yang kelak dipergunakan untuk menukarnya dengan kenikmatan surga yang hakiki dan abadi. Bersambung.